Ini memang berita yang tadi itu disukai sama ibu-ibu, tapi yang ini juga benar-benar jadi perhatian ibu-ibu, bapak-bapak dan para orang tua. Mana? Beberapa anak terkena kasus gagal ginjal. Astagfirullah. Aduh, ini mendebarkan sekali. Bener, ya. ini bener banget karena kemarin aku juga jadi khawatir sama Rayanza. Kemarin sempat minum juga. Ada yang obat-obat Penurun sirup, panas atau sirup. apa gitu. Iya. Makanya gue sebel banget itu bawa yang obat parah-parah itu kan. Gue ada obat buat lu. Apa? Paracetamol, gue kesel. Tapi ini gue serius ya. Ini buat hati-hati ya, buat ibu-ibu, buat semuanya dilihat dulu. Karena ini ada terjadi kalau nggak salah di mana itu sirupnya terkontaminasi bahan Dari dasarnya. 241 kasus sudah ada 130-an sampai meninggal dunia. Sempat kemarin Rayansa juga sakit, minum obat sirup waktu Makanya beberapa bulan yang lalu. dikasih minum yang banyak itu juga turun kok. Makanya kemarin Gigi sempat panik juga. Udah, kita lihat tayangan berikut ini. Yuk. Oke. Nah ini harus segera kita tanyakan kepada ahlinya atau pakarnya, kita tanya kepada dokter aja gimana. Yuk kita panggilkan ini dia, Dokter Niko Latif. Halo, apa kabar? Apa kabar dok? Sehat dok? Oke. Sehat dok. Ah, Sehat dok. gua nggak percaya nih. Kenapa tuh? Gua nggak percaya dokternya lebih, ini gua nggak percaya dia dokter lebih ganteng dari kita berdua, gimana dok? Iya. Enggak. Gue yakin kok dia dokter, karena aku susternya. Kalau lu mah kalau jadi dokter, lu cinlok mendingan. Tapi lu jadi dokter hewan, lu cinlok. Sama hewan tua. Sama susternya lah. Oke, sama hewan tua. Oke. Dok, gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Dok ini lagi rame banget dok. Saya juga kan punya anak masih kecil. Irfan Hakim juga punya anak Iya. masih kecil. Semuanya khawatir gara-gara obat sirup itu loh yang katanya sekarang lagi banyak memakan korban jiwa karena ada apa gitu. Ya. Itu katanya menyebabkan gagal ginjal. Apakah betul penyebabnya adalah Sampai ada yang meninggal lagi dok. Silakan dok. Jadi sebenarnya memang kalau obat sirup itu kan baru-baru juga banyak juga pertanyaan dari masyarakat awam bilang kenapa baru sekarang dibilang gitu. Sedangkan kita udah anak-anak udah banyak mengkonsumsi obat sirup. Jadi pertama kali kita ngomongin sejarahnya dulu nih. Oke. Pertama kali itu ditemukan di Gambia, yang ditemukan ada beberapa anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius, dan setelah diteliti kemungkinan besar itu karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol tadi. Itu baru-baru ini juga. Baru-baru juga. Oke. Nah, akhirnya Indonesia, pemerintah tuh langsung ambil keputusan secara cepat. Oke. Bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi obat sirup lagi, tapi kita harus aware. Karena udah ada kejadian itu, ditarik dulu, di-keep dulu obat sirupnya untuk diteliti lebih lanjut lagi kira-kira apakah obat sirup yang selama ini diproduksi di Indonesia itu terdapat tercemar etilen glikol atau tidak. Oke, tapi di Indonesia juga terjadi kasus yang sama kah? Nah, di Indonesia juga ada kemarin terdapat 200-an anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius tersebut. Tapi itu belum tentu penyebabnya dari obat. Sehingga pemerintah membuat penelitian, diambil sampel yang anak-anak yang mengalami gagal ginjal tersebut, diambil sampel obat-obat sirup yang sudah diminum dan diteliti nih. Ialah terdapat katanya tadi 102 obat yang diduga tercemar etilen glikol. Tapi info tadi malam, lebih tepatnya tadi malam barusan banget diumumkan dari BPOM, ternyata dari 102 obat itu 30-nya aman, sisanya masih dalam tahap penelitian. Jadi buat bunda-bunda dan ayah di rumah tuh memang jangan terlalu panik, jangan terlalu termakan iklan judul, karena kan itu masih ditulis diduga. Diduga tuh belum pasti. Tapi daripada terjadi, tetap dihindari, kan? benar. Makanya Indonesia, terutama pemerintah Indonesia itu udah ambil keputusan yang tepat menurut saya. Jadi memang obat sirup di-keep dulu. Dan saya juga kerja di rumah sakit juga saat ini belum boleh dulu untuk obat sirup sampai ada keputusan. Jadi gimana kalau ada anak sakit, baiknya kasih obatnya apa dong? Nah, kita lihat dulu nih, evaluasi dulu. Anaknya sakit mungkin kita ambil contoh demam ya. Iya, panas tinggi. Betul. Demam itu sendiri untuk diberikan obat harus ada indikasinya. Iya. Di mana dia minimal harus 38,5 baru bisa diberikan obat. Jangan dikit-dikit obat, Jangan dikit-dikit obat. Bahkan yang ini kita bisa iniin juga ya, kasih informasi buat teman-teman di rumah. Kalau seandainya anak demam, lebih baik diukur suhunya. Jangan cuman skin to skin. Ini hangat nih badan anaknya, kasih dia obat demam. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi itu perubahan cuaca saat di ruangan itu gitu kan. Jadi belum tentu itu terjadi demam. Bukan berarti selalu gara-gara demam dan sakit. Betul. Ya? Oke. Biasanya kalau saya dikasih minum yang banyak itu apakah salah satu langkah yang tepat? Nah, betul. Itu salah satu langkah tepat. Jadi buat teman-teman di rumah, selain memberikan obat-obatan, ternyata ada cara lain yang lebih bisa kita lakukan untuk penanganan pertama. Contohnya tadi minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, serta juga harus bisa juga kita berikan kompres hangat. Gitu. Kompres hangat.